ada di dalam hadis, dan ini tafsir Quran ya. Ini dari ulama Anda terbaik ya sepanjang masa nih, Imam Al-Qurtubi. Nah, aku tunjukkan Bang riwayatnya Bang. Di sini dijelaskan gini Bang. Suatu hari Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Dan setelah Nabi Isa itu namun sabar Bang, satu-satu dulu Bang. Satu-satu dulu, ini saya bacakan. Belum itu pengkhianatan. Bang, sabar Bang. Saya tunjukkan dalil, saya mau bacakan ke Abang supaya Abang paham ya. Ini Bang. Lalu Allah menyerupakan wajahnya dengan sang pengkhianat. Coba namanya. Dengar dulu Bang ya. Nih, namun di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu. Wajahnya putih menawan dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna. Apa ini? Membuat Nabi SAW tertarik kepadanya. Lalu Muhammad mengucapkan kalimat kematian ini, kalimat untuk perceraian. Yaitu apa? Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Lu ini istri orang lain. Lah kok istri orang lain disumpahi sama Muhammad bahwa Allah akan membolak-balikkan hatinya sehingga akan kepelukannya Muhammad. Nah, ini modus lagi, Muhammad nyebutnya kenceng-kenceng sampai Zainab itu tersentak ya dengar kalimatnya Muhammad. Waduh, aku diharapkan sama Muhammad nih. Akhirnya ketika Zaid itu pulang ya, diceritakanlah kepada Zaid apa yang didengar dari mulut bapak angkatnya itu. Akhirnya Zainab langsung menceritakan ya, dan di sini dikatakan apa? Zaid pun langsung mengerti maksud dan tujuannya Muhammad. Akhirnya apa? Zaid datang kepada Muhammad, dia bilang kalau dia akan menceraikan istrinya. Kenapa? Karena itulah yang diharapkan oleh Muhammad. Nah, di sini kok Muhammad jadi pembinor. Nah, kok Muhammad kemudian menyukai istri orang nih, lihat. Ibnu Abbas berkata, makna dari firman Allah adalah menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hati. Ayo, kok seorang yang nafsuan seperti ini diyakini omongannya? Ya, Anda kalau percaya sama penjahat kelamin gini udah otomatis sesat. Turun nih. Ya, masa yang kayak begini mau dipercaya? Ini kan ya kebangetan. Orang yang suka bohong aja kita nggak bisa percaya, apalagi udah dia suka bohong, suka mengembat istri orang. Bayangkan loh, Zainab ini kan harusnya dia ini kan istri dari Zaid, tiba-tiba kawin sama Muhammad ya, nggak pakai pernikahan, itu langsung digauli aja. Jadi judul sinetronnya apa? Judul sinetronnya mantan istriku yang kini menjadi ibu angkatku. Loh, ini kan parah ini. Awalnya digauli, jadinya sekarang dicium tangannya, salim gitu, dihormati. Ini kan parah ini. Jadi mama sendiri. Jadi ini ya konsepnya. Ibu angkat yang dulu pernah digauli sebagai istri. Nah, ini Muhammad nyolong kolor, bro. Surat 3 ayat 161 tuh. Ayo, Muhammad kok nyolong kolor? Ayo, kan wujudnya itu loh. Masih nyembah kolor, Bang. Iya. Ajaran ini ya yang suka
sodok-sodok pantatnya. Nih lihat nih, sesungguhnya turun kepada Rasulullah SAW, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, sebagai keringanan untuk menggauli istri pada dubur. Kontol. Buset, mulutnya Islam sekali. Yang kayak begini udah pantas nih ngikut sama Muhammad. Yang kayak begitu mulutnya udah pasti kamu auto ketemu sama Muhammad. Kamu percayalah kalau kamu mati seperti itu. Tuh ya, saya kasih dalil. Saya emang nggak menghujat, walaupun Muhammad itu suka main burung ya, tapi ya saya nggak ngomong seperti Anda gitu. Ini ajaran gauli istri pada dubur, ya ampun ya. Ini sesat sekali nih. Pantesan mereka membenci Rasul Paulus ya, karena di dalam suratnya ya, firman Tuhan kepada jemaat di Korintus, nih 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, ini Muhammad ini nggak adil ya kepada istri-istrinya. Jadi kalau istri-istrinya minta giliran, Muhammad bisa nggak pakai giliran. Ini ya, 523 berapa ya, 533. Nah ini 533 nih. Nih, tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Ini keistimewaan Muhammad ya, yang dihalalkan. Nih, Muhammad juga kalau lihat istri orang, suaminya wajib menceraikan itu. Ya, apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk Muhammad, dan Muhammad halal menikahi wanita tersebut. Tapi nikahnya apa? Nikah tanpa wali, namanya zina, tanpa memberi mahar ya. Bahkan tadi dikatakan tanpa izin siapapun. Nih, tanpa izin siapapun. Nah kok kayak begini yang dipercaya nih. Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada akad, tidak ada mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang disyaratkan pada kaum muslimin pada umumnya. Jadi ini orang kalau yang kayak begini ini nggak perlu dipercaya ya, mulutnya udah pasti kotoran. Makanya ngajari apa? Ngajari seruput kotoran. Nih dalilnya. Nih Tirmizi 61. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari air sumur Budla'a yang dibuang ke dalamnya terhadap kain bekas pembalut haid daging anjing dan bangkai? Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Ini kan ada bekas haid, ada bekas daging anjing, ada bangkai. Ini bangkainya ini kotoran manusia nih. Budla'a ya, nih Abu Daud 61, dalilnya sahih ya. Nih, bekas kotorannya dan kotoran manusia. Disuruh seruput kotoran ya sama bangkai ini, sama Muhammad nih. Kumur-kumur lah sana. Masa yang begini sih yang dipercaya? Orang stres ini Muhammad ini. Sampai Muhammad melakukan pencobaan bunuh diri. Karena ya apa? Karena bukti dari orang gila itu. Bahkan Muhammad ini lebih gila daripada orang gila. Orang gila aja nggak mau minum air comberan ya. Orang gila aja masih waras, nggak mau menjilat air comberan. Muhammad ini melakukan ciri-ciri orang sakit jiwa.
yaitu apa? Melakukan pencobaan bunuh diri. Itu ciri-ciri orang sakit jiwa itu. Nih, berita sampai kepada kami kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara melarikan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung, akhirnya Jibril datang menasihati Muhammadlah tai asu, artinya Muhammad jangan kamu berputus asa. Akhirnya di sini nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali terguncang dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri. Inilah nyarang gila ini teman-teman. Makanya Allah ngajari bunuh diri, dikasih pahala. Di dalam surah 4 ayat 66 ya. Mana nih? Nah ini 66 nih. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, nih diperintahkan ya, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melaksanakannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, jadi perintah untuk bunuh diri ya, keluar dari kampung halaman, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi iman seseorang itu dinilai dengan berani atau tidaknya dia bunuh diri. Nah terus ayat 67 dikatakan apa? Dan dengan demikian bunuh diri itu pasti kami beri kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Jadi di dalam ajaran Islam diajarkan untuk bunuh diri karena Muhammadnya sendiri memberikan sunnah seperti itu. Makanya ini menjadi pelengkap juga ya. Mereka tidak bunuh diri sendiri tapi membunuh orang juga. Karena agama fitrah itu Islam. Kalau ada orang yang nggak Islam, agamanya itu dinilainya sudah murtad daripada agama awalnya mereka. Muhammad bersabda, pada akhir zaman nanti akan datang suatu pemuda usianya lagi bodoh, mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam alias murtad. Ya, karena itu dimanapun kalian menemukan orang yang murtad dan mereka yang berkata-kata dengan kebaikan, jadi orang baik ya ini, orang baik yang murtad. Ya, sesungguhnya ini ya, maka bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukannya. Karena sesungguhnya membunuh orang-orang murtad itu merupakan pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Jadi kalau mau double pahala gimana? Ya bunuh diri plus bunuh orang. Gimana caranya? Bunuh diri kok bisa bunuh orang? Ya caranya yang meledakkan diri. Itu zaman modern. Itu loh. Dapat pahala, double pahalanya. Bunuh diri dikasih pahala, bunuh orang yang murtad dari fitrah, agama fitrahnya dikasih pahala juga. Itulah Islamnya. Salam kiamat. Ya, shalom. Yang lain juga disalami ya. Salam juga buat yang lain. Ya, Salam. Jeremy.